Sebentar lagi kita akan mengundang Bu Iye. Mohon izin Bu, saya panggil Bu Iye untuk berbagi bersama kita pada pagi hari ini tentang bagaimana kita belajar lebih lanjut tentang kekerasan seksual atau biasa disingkat KS. Selanjutnya mungkin mohon izin saya bacakan sedikit perkenalan. Tadi sudah dikenalkan, saya bacakan lagi perkenalan untuk Bu Sri Wiyanti Ediono, SH LLM HR PhD. Beliau merupakan dosen di Fakultas Hukum yang bernaung di Departemen Hukum Pidana. Beliau juga aktif sebagai PIC di bidang anti kekerasan seksual pada program Health Promoting University di UGM. Seperti kita sering melihat ya, beliau juga sudah sering berbicara pada berbagai forum di media, khususnya di media nasional. Kemudian beliau juga aktif menjadi aktivis nasional tentang pemberdayaan perempuan, kemudian juga untuk program anti kekerasan seksual. Mungkin tidak usah berlama-lama ya Bu, saya persilakan Bu Iye untuk menyampaikan materi. Mari kita saksikan dari Bu Iye untuk menyampaikan materinya. Matur nuwun sangat Bu Iye. Terima kasih Bu Hefon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera buat kita semua. Rahayu dan salam sehat ya. Pertama-tama saya mau mengucapkan penghargaan terlebih dahulu dan kepada tentu saja mewakili Wakil Dekan Pak Bayu dan juga rekan-rekan dosen, tendik dan mahasiswa di Fakultas Ekonomi, karena saya pikir ini kegiatan yang luar biasa dan apresiasi juga Pak. Ini perkembangan yang saya lihat karena kebetulan tadi Bapak bercerita tentang kasus, salah satu kasusnya memang saya sebagai anggota komite etiknya ya. Jadi ini perkembangan luar biasa, saya sangat senang. Juga selaku Ketua Pokja Kekerasan dan Perundungan di UGM, saya sangat menghargai perkembangan yang sangat positif di Fakultas Ekonomi. Tadi Bapak sudah menginformasikan tentang adanya unit yang layanan ya khusus dan adanya program-program yang baik, termasuk survei tadi tentang bagaimana persepsi ya di ekonomi sendiri terhadap kekerasan itu, dan saya pikir ini langkah yang luar biasa. Nah, pagi ini kita sebetulnya belajar bersama saja ya, karena isu kekerasan seksual ini apalagi di tingkat kampus adalah isu yang baru. Belum lama kita belajar ya, belum lama kita memiliki kebijakan, dan tentu saja kebijakan yang ada belum tentu semua orang tahu. Nah, inilah kenapa kita perlu belajar juga, karena ternyata ada perkembangan juga bukan hanya di kampus, di tingkat nasional. Baru-baru ini kita sudah mensahkan ya, DPR pada bulan Mei, 9 Mei mensahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang kekerasan seksual. Jadi isu kekerasan seksual jadi bukan hanya isu kampus, isu nasional. Nah, ini akan menjadikan catatan bagi kita bagaimana nanti meletakkan penyelesaian penanganan di kampus ya, sebagai penanganan etik, tapi di sisi lain menjadi isu pidana ini. Nah, ini banyak orang yang gelisah ya. Sebetulnya kemudian kalau sudah ada undang-undang Nomor 12 2022 ini kemudian penanganan di kampus itu masuk wilayah pidana dong, gitu ya. Nah, bisa iya bisa tidak, ya bisa jadi langsung, karena saya lihat saya beberapa kali workshop dengan Dikti ya, dengan Ibu Ijen langsung, itu kampus-kampus di lain di fakultas, kampus-kampus di universitas lain itu penyelesaiannya dua Pak Bayu, ya, etik dan pidana. Nah ini gimana nanti di UGM ya? Dan mereka sudah ada kasus-kasus yang sudah masuk di pengadilan, dan pelakunya adalah juga sivitas akademik di kampus. Selama ini UGM sebagian besar kasus yang kita tangani korbannya memang tidak mau membawa kasus itu ke ranah pidana ya, walaupun sebetulnya banyak kasus itu sebetulnya sudah ranah pidana
Ya, nah ini jadi catatan bagi kita nanti Pak, karena prodi saya sendiri juga saya di Kaprodi Magister Ilmu Hukum ya, dan LLM program gitu, kami kemudian akhirnya penekanan kepada pencegahan itu menjadi penting ya. Nah dengan demikian ini pengantar panjang, mohon maaf Bu Hefon, saya minta izin untuk share screen ya. Mohon saya bisa dijadikan host begitu, terima kasih. Nah, mungkin sambil menunggu bisa menjadi host gitu, saya bisa cerita ya bahwa ternyata UGM ini kasusnya cukup banyak ya. Kalau tadi ekonomi ada 2, tapi kalau di tingkat internasional, di tingkat UGM keseluruhan ada 23 Pak kasus. Ya, jadi yang sudah ditangani dan sekitar 12 kasus sudah selesai ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Jadi ekonomi tidak sendiri, tapi jangan sampai kan kita, jadi begini, ada banyaknya kasus itu ada indikasi. Nah, indikasinya adalah ternyata mahasiswa kita sudah lebih sadar bahwa itu adalah kekerasan dan mereka percaya kepada kita karena mereka membawa kasusnya ke kita. Kalau universitas-universitas lain, Pak, mereka membawa kasusnya ke medsos dan ke pihak luar. Ada ketidakpercayaan. Nah, menarik kalau di UGM, sebagian besar kasus kita dapatkan dari mahasiswa kita sendiri yang secara yang dibantu dengan teman-temannya dan terbuka kepada kita. Jadi kita bisa menanganinya dengan segera. Tanpa harus misalnya ada intervensi dari pihak manapun. Ya, yang setahu saya itu hanya 1 kasus yang dibawa dari luar, ya, dari Women Crisis Center di luar Jawa, ya, dan kasus itu bahkan sudah dilaporkan ke polisi, Pak. Ya, tapi karena kita penanganannya baik, ya, di tingkat fakultas tertentu, saat itu di fakultas, kasus yang sudah sebetulnya menjadi kasus pidana itu si korbannya menyatakan dia lebih nyaman dengan penyelesaian di tingkat rektorat dan dia merasa itu sudah memberi keadilan. Jadi kasusnya malah nggak lanjut untuk kasus pidananya. Ya. Nah, artinya memang ini dinamikanya. Nah, mungkin 4 hal yang saya pikirkan perlu kita bahas hari ini. Tentu saja kita semua sudah tahu, tapi perlu kita highlight lagi. Mengapa kekerasan seksual menjadi isu yang penting di tingkat kampus, kemudian bentuk-bentuk kekerasan seksualnya apa saja, karena ini ada 3 aturan sekarang, Pak. Jadi bukan hanya peraturan rektor, tapi ada peraturan menteri, ada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Ya. Kemudian ada apa yang perlu dilakukan kalau kasus itu terjadi. Nah, tadi Pak Bayu juga sudah cerita tentang timnya sudah ada, tapi apa yang perlu dilakukan supaya kita tidak salah dalam penanganan, dan yang kemudian yang menjadi penting adalah apa yang harus dilakukan untuk mencegah. Ya, karena pencegahan menjadi lebih penting. Ya. Nah, kita bicara tentang isu kekerasan seksual itu adalah isu yang sangat mendasar. Karena kita bicara tentang perlindungan hak setiap orang yang bebas dari rasa aman. Selama ini kan isu kekerasan seksual itu tidak dianggap penting, dia bukan sesuatu yang urgent, ya, dia gitu aja kok isu kekerasan. Tapi sebetulnya kalau kita mau melihat lebih dalam, baik di dalam Pancasila, nilai-nilai akademik, maka kalau kita bicara moral, etika, karakter, itu menjadi hal yang sangat penting di dalam pendidikan tinggi, bahwa orang yang bermoral adalah orang yang bisa menahan diri untuk melakukan kekerasan kepada orang lain. Ya. Orang yang beretika adalah tahu, paham bahwa apa yang dia lakukan itu melanggar etika dari institusi yang sebetulnya dia masuk di dalam bagiannya. Jadi etikanya ini kan macam-macam kalau di UGM, ya. Ada etika sebagai mahasiswa, ada etika sebagai tendik, ada etika sebagai dosen. Dan kita semua punya aturan-aturan soal etika itu, ya. Atau menjadi bagian dari karakter bangsa yang beradab, bangsa yang menghargai harkat dan martabat manusia. Jadi isu kekerasan seksual itu saya bilang, ya, karena saya dipanggil juga nih bukan dipanggil, diminta memberi materi kepada badan ideologi
Pancasila, Pak. Ya, itu saya mau bilang karena banyak yang bilang, Ibu kalau ngangkat isu kekerasan seksual itu apa enggak itu nanti melanggar nilai-nilai agama. Nah, saya kemudian harus mengolah dan berdiskusi dengan Badan Ideologi Pancasila, mengundang saya khusus. Saya bilang bahwa malah sebaliknya, ya. Kalau kita membiarkan kekerasan seksual terjadi, kita sebetulnya bukan menjadi individu yang punya karakter sebagai seorang akademis dalam dunia pendidikan tinggi, ya di masyarakat kita kan penting sekali tuh. Wah, pendidikan tinggi itu hanya berapa persen masyarakat kita yang punya akses dalam pendidikan tinggi. Nah, ini menurut saya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari karakteristik bangsa, akademisi, dan juga individu yang berharga dan bermartabat mulia. Nah, memang kampus ini menjadi ruang yang menarik ya, karena di satu sisi dia seolah-olah ruang publik, ruang privat ya. Ruang privat itu kan ya anggota di dalam kampus itu gitu, yang berinteraksi dengan mahasiswa dengan tendik, mahasiswa dengan dosen, bahkan sesama mahasiswa itu sendiri. Seolah-olah menjadi satu keluarga ya Pak, keluarga besar, institusi besar yang sifatnya tertutup karena dia adalah dinamai satu universitas. Tapi ternyata dia adalah ruang publik. Nggak bisa dilepaskan bahwa kampus itu menjadi ruang publik karena kampus itu adalah kampus negeri, menggunakan dana masyarakat, dalam pengelolaannya jadi itu menjadi wilayah publik. Nah, wilayah publiknya kampus ini menarik. Dia bukan semata-mata bahkan sebagai tempat belajar. Bukan semata-mata tempat pembelajaran, tapi dia sebetulnya hampir sebagian besar kita, sebagian waktunya itu di kampus. Karena bekerja juga. Bahkan teman-temannya adalah teman-teman kampus kebanyakan. Jadi dia bagian dari kehidupan yang sangat jelas, interaksinya sebagai wilayah publik, domestik, tempat belajar, dan tempat bekerja. Nah, kasus kekerasan seksual di tingkat universitas itu di Indonesia, kalau di luar negeri itu dianggap paling tinggi, Pak, wilayahnya. Ya. Kalau di Indonesia nomor 2 paling tinggi itu di institusi pendidikan. Yang paling tingginya itu adalah di rumah tangga, ya. Jadi dan publik. Yang paling banyak di wilayah rumah tangga, tapi yang kalau di publik itu yang paling banyak di institusi pendidikan. Nah, itulah kenapa termasuk di pendidikan tinggi ya. Itulah kenapa isu kekerasan seksual itu menjadi sentral, apalagi di wilayah universitas atau pendidikan. Ya. Karena memang jumlah kasusnya banyak di tingkat internasional, kita itu dari waktu ke waktu meningkat ya. Pada tahun 2020 itu kasus kekerasan terhadap perempuan itu sekitar 22.000 kasus, yang meningkat menjadi 42.000 kasus di tahun 2021, dan sebahagian nomor 2 tertinggi adalah kekerasan seksual. Ya, jadi kontribusinya besar sekali terhadap data kekerasan yang terjadi terhadap perempuan di Indonesia. Nah, oleh karena itu memang isu kekerasan seksual pada umumnya menjadi perhatian ya, termasuk di kampus. Nah, ya, sebetulnya karena menjadi isu yang sangat penting, advokasi terhadap adanya kebijakan anti kekerasan seksual menjadi sangat marak ya, dan kadang-kadang penuh dengan kontroversi. Kita tahu semua lah, saya pikir Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu sudah tahun 2016, 2017 diusung, sempat keluar dari prolegnas, masuk lagi ya, dan akhirnya disahkan tahun 2022 ini. Kemudian keberadaan Permendikbudristek 30 2021 ini merupakan proses panjang juga advokasinya yang diusung oleh banyak pihak, termasuk para pusat-pusat studi wanita yang ada di universitas-universitas negeri dan swasta lainnya se-Indonesia. Ya. Nah, harus kita bilang Pak bahwa dan rekan-rekan, peraturan menteri ini sebetulnya terinspirasi termasuk dari peraturan Dirjen Dikti ya, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam ya, Kementerian Agama 2019 itu sudah ada pedoman pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual pada perguruan tinggi keagamaan. Jadi lebih dulu tuh ya, win-win itu lebih dulu tuh terikat, baru secara nasional baru peraturan menteri 2021. Tapi dua aturan itu sebetulnya terinspirasi
dari kasus yang ada di UGM. Jadi UGM ini kasus AKNI ya yang sangat menonjol itu. UGM ini memberikan inspirasi walaupun kita babak belur di dalamnya ya dalam penanganan UGM AKNI yang kita seolah-olah memang dianggap bermasalah penanganannya, yang akhirnya menghasilkan peraturan Rektor nomor 1 tahun 2020 untuk kita memperbaiki diri ya supaya penanganannya menjadi lebih baik. Nah, tapi bahwa yang mau saya garis bawahi, kita punya banyak aturan yang mengatur tentang kekerasan seksual di kampus. Jadi udah nggak bisa lagi nih kita nggak peduli kan gitu ya. Nah, di rektorat sendiri, Bapak Ibu dan rekan-rekan, kita punya kode etik dosen UGM sejak tahun 2004. Kita punya peraturan rektor tentang tata perilaku mahasiswa tahun 2013 dan bahkan punya pedoman pencegahan dan pelecehan di lingkungan UGM tahun 2016. 2016 loh, kasus AKNI 2017. Kita sudah punya aturannya 2016. Nah, memang gini, peraturan yang 2013 itu tentang tata perilaku mahasiswa, tekanannya bukan pada kekerasan seksual, tapi asusila. Nah, ini dua isu yang berbeda ya. Nah, kalau asusila itu asusila yang terjadi di kampus ya. Bukan asusila yang terjadi di dalam kamar kos-kosan, asusila yang terjadi di hotel, tapi asusila yang terjadi dalam ruang pembelajaran dan pendidikan ya. Misalnya sedang melakukan internship, sedang melakukan seminar, atau bahkan di kampus ada kasus-kasus. Nah, itu di asusila itu adalah perbuatan perbuatan yang tidak senonoh di mana kedua belah pihak memang melakukan. Atau termasuk seorang itu melakukan misalnya membuka bajunya secara terbuka, itu bagian yang asusila lah itu. Nah, itu kita sudah ada sejak 2013, tapi ini bukan kekerasan seksual. Ya, isu kekerasan seksual baru ada di 2016. Bayangkan teman-teman, 2016 kita sudah punya, dan definisi tentang pelecehan seksual detail sekali di pedoman 2016, tapi kasus AKNI terjadi 2017. Apa yang terjadi? Karena ternyata nggak banyak yang tahu tentang adanya pedoman pencegahan pelecehan di lingkungan UGM tahun 2016. Nggak tahu, pihak-pihak yang menangani nggak ngerti adanya aturan, pakailah aturan ala kadarnya yang nggak jelas mekanismenya. Ya, nah disitulah masalahnya, kita tidak well manage, kita mengabaikan kebijakan kita sendiri yang akhirnya kasus AKNI terjadi. Ya, karena kasus AKNI adalah referensi dari penanganan kasus yang tidak baik, yang tidak bersandar pada aturan. Nah, oleh karena itu kita membuatkan peraturan rektor nomor 2020, dan salah satu aspeknya adalah pencegahannya itu menjadi harus lebih kuat, ya, dan informasi tentang keberadaan peraturan rektor ini menjadi penting. Nah, intinya memang tentang kekerasan seksual itu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kekerasan seksual gitu ya? Nah, secara umum kan isu kekerasan, definisi akademis ya, kekerasan seksual itu banyak ya. Kalau kita mau mengacu kepada General Recommendation nomor 35 2017, itu pada intinya adalah kekerasan yang terkait dengan hak seksualitas, ya, termasuk paksaan terhadap orientasi seksual, paksaan melakukan hubungan seksual, ataupun tindakan-tindakan yang berkonotasi seksual lainnya. Nah, termasuk kekerasan terhadap kesehatan reproduksi, jadi sterilisasi paksa, pemaksaan aborsi, pemaksaan kehamilan, kriminalisasi aborsi, dan sebagainya. Nah, jadi bahkan WHO ya mendefinisikan memang kekerasan seksual itu adalah perbuatan yang ditargetkan kepada seseorang tanpa ada persetujuan, ya, tanpa ada secara paksa, dan bahkan didefinisikan kalau persetujuan itu adalah satu tindakan di mana orang itu tidak mampu memberi persetujuan, ya. Itu WHO ya, WHO itu menyatakan persetujuan itu bukan semata-mata persetujuan langsung, tapi ada konsep yang disebut dengan genuine consent. Persetujuan itu harus diberikan dalam orang dalam keadaan sadar. Karena ada banyak orang yang tidak mampu dan tidak bisa memberikan persetujuan. Karena misalnya dia dalam keadaan tidur, tiba-tiba dilakukan, itu dia nggak ngerti gitu ya. Dalam keadaan tidur dan mimpi misalnya, atau dalam keadaan sakit, dia tidak bisa berpikir jernih, itu kata WHO. Atau dalam keadaan dipengaruhi oleh alkohol, ataupun dalam keadaan dipengaruhi oleh obat-obat, ya.
obat-obat yang sedang dalam minum yang membuat dia ngantuk dan tidak, atau bahkan dalam keadaan di rumah sakit tuh baru selesai operasi. Ya, jadi saya mendapatkan pengaduan juga itu kasus pasien baru keluar dari rumah sakit, dan rumah sakit itu rumah sakit akademis, bukan di UGM ya, yang saya ceritakan. Ada lagi di UGM, tapi kasusnya bukan seperti itu. Rumah sakit akademis di salah satu universitas ya, yang kemudian si orang ini belum sadar sepenuhnya, tapi dia sudah tahu, tapi dia belum bisa menggerakkan badannya. Nah, petugas medisnya melakukan penyerangan seksual ke tubuhnya, dia mengira si orang ini tidak sadar. Jadi si orang ini sadar tapi nggak bisa bilang iya dan nggak bisa enggak, tapi dia tahu orangnya dan dia tidak bisa bergerak karena belum sepenuhnya bebas dari obat bius. Ya. Nah itu terjadi dan itu bisa dalam keadaan orang tidak mampu dengan banyak situasi. Nah itu WHO. Nah kalau di dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang baru, ya, itu ada banyak itu yang dimaksud dengan kekerasan seksual. Termasuk kalau kekerasan seksual ini terjadi di kampus, ya. Jadi misalnya pelecehan seksual non fisik, ungkapan-ungkapan, celoteh-celotehan yang sangat seksis bahasanya. Anak muda ini, lu seksis lu, gitu ya. Nah, tapi sebetulnya yang seksis itu adalah ungkapan-ungkapan yang mengarah kepada seksualitas seseorang. Apakah secara fisik ataupun juga seksualitas secara non fisik, misalnya perempuan ada kan, misalnya kalau di prodi pasca sarjana sudah menikah kan, kemudian misalnya biasanya itu yang dibahas-bahas, gimana kamu dengan suamimu, kamu gimana gitu, ada guyon-guyon yang sebetulnya menjurus kepada seksualitas dia sebagai perempuan yang sudah menikah gitu misalnya ya. Dan ataupun juga fisik ya, fisik-fisiknya yang membahas tentang anggota badan itu masuk dalam pelecehan seksual non fisik, termasuk menunjukkan gambar-gambar tertentu ya, itu bagian juga yang tidak fisik. Ada juga pelecehan seksual fisik yang sudah pada memegang, menyentuh, mengarah, merabakan misalnya sebetulnya tanpa izin ya, jadi meraba, mengarah, kecuali mereka dalam keadaan yang izin tanpa izin itu memang relatif ya, kecuali misalnya gini, orang dalam keadaan sakit dan pingsan kan terpaksa harus dipegang badannya ya, nah itu tidak masuk ya. Ini ada kategori-kategori yang tidak bisa, tapi bahwa ini orang dalam keadaan yang seharusnya bisa dipastikan bahwa itu tidak boleh terjadi. Pemaksaan kontrasepsi ya. Pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Jadi kekerasan seksual berbasis elektronik ini cukup banyak, Pak. Ya. Jadi saya kira misalnya seseorang mengirimkan foto-foto yang kepada orang lain, ya, foto-foto itu bernuansa pornografi. Ya, itu sudah jelas masuk kekerasan seksual berbasis elektronik, atau mengambil foto tanpa izin dan menyebarkannya. Ya, nah yang paling banyak terjadi itu gini, pacaran, pasangan atau punya relasi walaupun belum tentu pacaran, mereka menyimpan foto-foto mereka dan kemudian foto-foto itu ketika salah satu pihak ingin tidak lagi pacaran gitu digunakan untuk mengancam karena yang satu pihak nggak izin, kalau nggak mau kalau diputus misalnya, itu banyak. Atau bahkan ada yang membobol IG-nya atau SB-nya karena dia sakit hati dengan mantan pacarnya dan menampilkan foto-foto ataupun berita-berita yang menyesatkan. Nah itu bagian dari, dan kita semua ada contoh kasus itu di UGM Pak ya, Bapak Ibu ya, supaya kita paham bahwa itu bagian dari kekerasan seksual, dan ada tindak pidana lain yang dianggap bagian dari kekerasan seksual. Nah itu undang-undang. Nah, kalau undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, maka kasus perbuatan-perbuatan ini, termasuk kalau itu dalam konteks antar warga masyarakat di kampus, masuknya sudah tindak pidana. Ya, artinya itu adalah sekarang menjadi tindak pidana. Kalau dulu kan pelecehan itu enggak ya, tapi sekarang masuk dalam tindak pidana. Nah, kalau di dalam peraturan Menteri Dikbud ya 30/2021 itu ada kategori lagi. Jadi cakupan kekerasan verbal, non fisik,
fisik, termasuk teknologi informasi dan komunikasi. Ini ya, ada 4 kategori. Nanti saya tunjukkan apa-apa saja di dalam Permendikbudnya. Dan kalau di UGM itu peraturan rektornya nomor 1 tahun 2020 itu ada, tidak disebutkan sebagai pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perkosaan atau pemaksaan aborsi, tapi indikasinya kalau kita hubungkan nanti dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan arahnya kepada 4 ini. Ya, jadi definisinya adalah kalau di peraturan rektor nomor 1 tahun 2020 itu perbuatan menghina atau menyerang atau perbuatan lain ya terhadap tubuh, hasrat seksual, fungsi reproduksi. Nah, dan ini juga ada dengan keadaan secara terpaksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, atau dalam kondisi seorang yang tidak mampu memberi persetujuan bebas. Jadi peraturan rektor bahkan sudah mendefinisikan yang tadi saya sebutkan ada di dalam definisi WHO ya. Karena WHO itu melihatnya kekerasan seksual itu berpengaruh terhadap kesehatan ya, kekerasan seksual itu. Nah, ada relasi timpang, ini menjadi menarik ya, karena di kampus itu kan relasi timpangnya itu bertingkat ya. Ada yang sesama dosen itu dosen senior kepada dosen junior, ya ada dosen ke tendik, tendik junior ke tendik senior, senior ke junior, dosen ke mahasiswa, ya mahasiswanya pun juga ada mahasiswa senior, junior gitu ya. Di samping tadi ada relasi gender ya, laki-laki dan perempuan. Jadi ada 2 dimensi relasi kuasa di sini, relasi gender dan relasi kuasa yang tidak setara karena posisi ya, yang beragam. Enggak selalu mahasiswa gitu dengan dosen, tidak. Bahkan mahasiswa dengan mahasiswa, senior dan junior, nah itu berpengaruh dan terjadinya kekerasan. Nah, memang di dalam peraturan rektor tekanannya itu pada kekerasan itu memberi dampak enggak? Secara fisik ada dampaknya enggak? Secara psikis ada dampaknya enggak? Secara seksual berpengaruh enggak ya? Termasuk misalnya dalam kondisi ada yang pemaksaan aborsi yang tidak sehat dan tidak aman, dan karena namanya pemaksaan aborsi jelas kan tidak berkeinginan dengan menggunakan yang juga tidak bisa dipastikan aman, itu berdampak pada misalnya kerusakan alat reproduksi ya. Nah, itu bisa jadi terjadi. Nah, kemudian itu dilakukan oleh siapa? Oleh dan atau masyarakat UGM. Jadi bisa korbannya orang UGM, bisa pelakunya orang UGM, bisa juga dua-duanya adalah masyarakat UGM. Ya, pelaku dan korbannya. Nah ini lingkupnya dalam kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian, atau kegiatan lainnya yang memang ada hubungannya bahwa mereka berinteraksi karena memang sedang dalam mengikuti pendidikan. Ya, mereka berinteraksi sedang dalam melakukan kajian-kajian penelitian di luar kampus ya, dengan berhubungan dengan, ataupun misalnya yang terjadi adalah intensif Pak. Jadi Bu rekan-rekan, jadi saya ternyata mendapatkan informasi teman-teman mahasiswa yang intensif itu ternyata rentan ya mendapatkan pelecehan seksual. Kadang-kadang kita tidak tahu apa yang terjadi di lingkungan intensif mereka. Nah, yang kasus yang sudah sangat menonjol itu di Kalimantan ya, bahkan mengalami perkosaan oleh supervisor di mana mahasiswa itu sedang magang ya, dan itu diproses sih sampai di pengadilan. Nah, beberapa mahasiswa intensif pernah menyampaikan kepada saya, Bu, saya mengalami loh Bu selama belajar di intensif, dan kadang-kadang susah ya untuk karena dia dalam keadaan magang. Kalau nggak magang nanti, kalau nggak lulus bagaimana, kalau nggak sopan nanti menyatakan tidak juga bagaimana gitu. Jadi kadang-kadang mahasiswa ini serba salah, dan ini kayaknya memang menjadi penting untuk kita tegaskan kepada pihak-pihak yang kita titipkan mahasiswa kita ya, bahwa ada isu kekerasan seksual ini, menjadi kita minta bantuan supaya mereka tidak mengalami itu. Nah, ini ada peraturan menteri juga mendefinisikan ya, hampir tidak jauh berbeda lah antara definisi peraturan rektor UGM nomor 1 tahun 2020 dengan Permendikbud ya 30 2021. Nah, cuma ini ya, ini yang menjadi banyak nih, detail sekali loh Permendikbud. Kalau peraturan rektor kan nggak terlalu detail, hanya 4 kategori. Kalau ini sampai pada
menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi, ya, yang meletakkan mengarah kepada identitas gender korban, memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan korban, menyampaikan ucapan yang membuat rayuan, lelucon atau siulan yang bernuansa seksual pada korban. Jadi ini menarik, rayuan aja jadi masalah, ya, lelucon akan jadi masalah, siulan akan masalah. Lah, ada profesor di fakultas saya bilang, Ji, ini sekarang keren banget ya, berarti kita nggak boleh guyon-guyon lagi. Saya bilang, boleh Prof kalau guyon-guyon, tapi jangan yang seksis ya. Gitu. Jadi bukan berarti kita nggak boleh guyon. Ya. Nah, yang menjadi penting menjadi guyon yang tidak seksis, yang tidak rasis, itu jadi penting dan berarti orang pintar yang bisa guyon yang lucu tapi tidak seksis dan tidak rasis. Ya. Nah, itu kita ditantang, bukan berarti kita nggak boleh guyon. Kemudian sampai pada menatap korban dengan nuansa seksual dan tidak nyaman. Jadi menatap dengan ada nggak enak gitu, ngeliatin dia saja, yang dilihat hanya dia saja. Di kelas nih, ya ada kuliah gitu, yang disasar hanya satu itu, bolak-balik dia terus karena memang dia cantik, menarik, ya itu pun juga bagian yang dianggap sebetulnya bagian dari yang menyasar seseorang untuk melakukan pelecehan seksual. Mengambil, merekam, mengedarkan foto atau rekaman audio visual korban bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Nah, ini saya pikir terjadi di beberapa fakultas termasuk kalau tidak salah ekonomi ya. Kemudian mengunggah foto tubuh dan informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban, bahkan menyebarkan informasi terkait dengan tubuh atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban, mengintip dengan sengaja, melakukan kegiatan-kegiatan pada ruang yang bersifat pribadi, membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, mengancam korban untuk melakukan transaksi kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban. Jadi bahkan saya kemarin tuh ketemu dengan beberapa alumni tuh, keluar itu ada misalnya ini nih, sampai pada ada dosen yang mengajak mahasiswa untuk keluar kota loh. Ya, kalau nggak mau ya nilainya nggak akan dapat A. Gitu. Itu ada, ya, memberikan hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual, menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium atau menggosokkan bagian tubuh kepada korban tanpa persetujuan korban, membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban, memaksa melakukan transaksi seksual, mempraktekkan budaya komunitas yang bernuansa kekerasan seksual. Ini budaya. Jadi ini menarik sekali dan peraturan menteri ini lebih detail, ya. Nah, jadi gimana Bu ya kalau ada 3 aturan ini yang dipakai di UGM yang mana kan gitu ya. Sebetulnya menurut saya UGM sudah punya, tapi UGM lebih luas. Jadi sebetulnya bisa pakai peraturan rektor dan ini semua sebetulnya bisa masuk dalam peraturan rektor. Nah, tapi masuk dalam kategori karena pengaturan peraturan rektor kita lebih luas, dia tidak bicara pada bentuknya tapi elemen-elemennya yang dia masukkan. Tapi peraturan menteri membuat kita lebih tahu ya. Oh ini toh yang nggak boleh dan ini harus dilarang, itu jadi lebih detail. Nah ini saya kira kalau kita lihat yang paling banyak ya yang terjadi sebetulnya ini kita UGM baru selesai survei dan belum kita launching hasilnya. Dari hasil survei kita ke 600 sekian mahasiswa teknik dan dosen di 18 sekolah dan 18 fakultas dan 1 sekolah itu menunjukkan bahwa memang pelecehan seksual itu paling banyak, ya. Pelecehan seksual paling banyak dan sudah mulai ada kecenderungan pelecehan seksual dengan menggunakan online itu juga terjadi, ya, dan bahkan ada kasus yang mengarah kepada hubungan seksual dan aborsi. Dan ada kasus-kasus juga yang terjadi yang sudah mulai dilaporkan ke ULT. Nah, pola KS yang terjadi tadi saya sebutkan karena ada relasi kekuasaan yang terjadi antara dosen dan mahasiswa, teknik dan pegawai, mahasiswa dengan mahasiswa, mahasiswi dengan mahasiswi. Sejak peraturan rektor kita disahkan, itu memang yang sebagian besar terjadi adalah mahasiswa dengan mahasiswi. Ya, ini harus jadi perhatian kita karena ternyata ada relasi yang toksik bahkan sesama mahasiswa. Ya, relasi toksik ini, relasi pertemanan yang beracun, yang sebetulnya itu mereka kan tanda kutip equal sesama mahasiswa,
tapi posisinya, tapi mahasiswa terhadap mahasiswi. Toksik ini kenapa? Karena adanya budaya-budaya yang meletakkan tentang seksualitas laki-laki dan perempuan yang berbeda, ya, di mana laki-laki itu biasanya sangat terbiasa lah kalau misalnya ada misalnya gini, yang sering kali terjadi itu kalau perempuannya mau diajak jalan-jalan, ya, dianggap bahwa perempuannya mau dicium. Kalau perempuannya diajak mau dicium, seolah-olah ada anggapan mereka mau dilakukan apapun. Kalau perempuannya mau diajak ke kosnya laki-laki, atau mengunjungi kosnya laki-laki, atau tempat tinggal laki-laki, seolah-olah perempuannya itu bersedia untuk melakukan apapun. Nah, itu adalah pandangan-pandangan yang dipengaruhi oleh budaya yang toksik, budaya-budaya yang meletakkan bahwa persepsinya itu hanya pada laki-laki, padahal belum tentu. Yang perempuan itu mungkin mereka lebih mau karena beranggap berteman, karena ingin mengenal dia lebih lanjut sehingga dia mau main ke rumah. Nah, jadi ada harapan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan yang disebabkan karena konstruksi gender ini, dan harapan itu yang berbeda itu dipersepsikan oleh laki-laki adalah harapannya laki-laki bahwa yang perempuan sama harapannya dengan laki-laki. Nah, ini yang seringkali terjadi, dan yang menjadi problem lagi adalah karena ketika ada konstruksi laki-laki dan perempuan yang di mana seksualitas perempuan itu seolah-olah dipersepsikan sama laki-laki gitu, tadi yang saya sebutkan tadi, jadinya kalau ada kekerasan yang sering kali disalahkan yang perempuan, korbannya. Mengapa mau ke kos-kosan? Mengapa mau jalan bareng dia? Mengapa mau keluar malam? Ya, padahal seharusnya mau ke kos-kosan belum tentu mau melakukan hubungan seksual. Mau keluar malam belum tentu tujuannya adalah untuk yang lain-lain. Nah, persepsi-persepsi ini akhirnya sebetulnya menimbulkan apa yang disebut dengan blaming the victims, ya. Seringkali orang-orang ya sudahlah, biarin salahnya sendiri. Ya, udahlah, nggak usah apain. Wah, gitu aja kok dilaporin sih. Udahlah, kamu juga yang salah, mancing-mancing yang laki-laki. Nah, akhirnya yang terjadi adalah sering kita sebut dengan normalisasi kekerasan seksual. Menganggap hal itu biasa, nggak remeh aja, nggak perlu dipersoalkan. Dan padahal ketika kita normalisasi, dia menjadi bagian yang kita sebetulnya mentolerir kekerasan itu. Dan sebetulnya kita akhirnya yang melindungi si pelaku, dan dalam hal itu kemudian korbannya yang menjadi bermasalah, ya. Seringkali kan misalnya, lah dia sendiri udah tahu dia punya pacar, ya, kenapa dikejar-kejar? Ya udah, yang laki-laki mengambil manfaat dong, gitu kan. Nah, padahal kan, loh, itu dia, kalau laki-laki mengejar perempuan yang sudah punya pacar, dia hebat. Laki-laki yang mengejar-ngejar perempuan bahkan yang sudah punya istri dianggap nggak apa-apa. Kalau yang perempuan belum nikah sebelum jalur melengkung katanya. Tapi kalau perempuan yang sudah mengejar laki-laki yang sudah berpacaran disalahkan. Kamu itu perempuan apa kok laki-laki sudah punya pacar di masa. Dan itu menimbulkan masalah. Ada kasus-kasus terbaru yang karena hal-hal seperti itu tuh bahkan menimbulkan kekerasan antar sesama mahasiswa dan mahasiswi. Nah, ini menarik sekali sebetulnya. Kita pun yang selama ini menangani kasus juga menjadi belajar banyak sebetulnya tentang dimensi-dimensi kekerasan seksual, terutama karena yang paling banyak antara mahasiswa dengan mahasiswi. Ya, kalau dosen dengan mahasiswa atau mahasiswi itu kita punya 2 dosen yang sudah kita proses dan diberikan sanksi berdasarkan peraturan rektor, dan ada 2 tendiknya yang juga diproses. Nah, artinya kenapa ini diproses? Karena kita mau memastikan kampus kita itu kampus yang sehat dan aman. Kampus kita itu yang akademis yang kondusif, berintegritas, berinovasi. Kampusnya itu kampus yang aman untuk semua. Bayangin ya, kasus kekerasan seksual di kampus itu kan miris ya Bapak Ibu. Wong orang yang masuk ke kampus itu kan bukan orang yang, kan adalah orang-orang berpendidikan semua. Ya, artinya kok bisa ya orang bertanya-tanya, kok bisa orang berpendidikan tapi dia nggak punya karakter, nggak punya moral. Nah, ini kan realitas. Dan memang itu yang terjadi. Inilah kenapa kita kemudian perlu bergegas, ya, menangani kasusnya.
Nah, jadi di UGM ya, sejak kita punya peraturan rektor nomor 1 tahun 2020, kita akhirnya kan membangun yang disebut dengan sistem penanganan terpadu ya, SPT. Nah, sistem penanganan terpadu itu di mana kalau ada korban itu dilaporkan lewat ULT, unit layanan terpadu di rektorat. Ya. Nah, baru dari rektorat itu nanti dilihat apakah perlu prosesnya ke komite etik, sehingga nanti biasanya ULT akan menyampaikan, memberikan rekomendasi kepada pihak sekretariatan rektor, dan sekretaris rektor akan menginformasikan kepada rektor, baru nanti akan ditunjuk itu, ya, komite etik. Nanti saya jelas. Tapi bahwa kita sudah jalan sebenarnya. Tapi memang bedanya dengan Permendikbud ya, Permendikbud ini melalui Satgas. Kalau kita melalui ULT, kalau menurut Permendikbud itu melalui Satgas. Jadi ada Satgas. Nah, Satgas ini melakukan pendampingan, perlindungan, dan pemberian, termasuk nanti sanksi administrasi yang diberikan, pemulihan. Nah, bedanya ya, kalau di Satgas itu, kalau korban itu tidak puas dan tidak happy dengan prosesnya, korban bisa langsung melaporkan kasusnya ke Ditjen Dikti. Ya, nah Ditjen Dikti dan Ditjen Dikti akan melakukan review, dan karenanya kemudian akan dapat memberikan sanksi kepada universitas kalau dilihat bahwa proses penanganannya tidak baik. Ya, nah termasuk sanksinya itu kalau di level prodi, maka prodinya bisa diturunkan akreditasinya, atau fakultasnya ataupun universitasnya. Ya, ini sampai ke sana. Nah, kita bagaimana ya, sama, kalaupun kita tidak membentuk Satgas, kita membentuk ULT, dan kalau penanganan ULT ini kemudian dirasakan tidak baik dan termasuk penanganan rektor secara keseluruhan, maka korban bisa melaporkan penanganan itu kepada Ditjen Dikti, dan Ditjen Dikti yang akhirnya melakukan investigasi ulang. Ya, nah kita memang di UGM berharap jangan sampai, ya, jangan sampai. Oleh karena itu memang penanganan terhadap korban dan pelaporan ini harus serius sungguh, jangan sampai kita mendapatkan laporan dari penyidikan ulang oleh Dikti. Nah, memang yang penting bahwa kalau melalui peraturan rektor, kita melalui ILT, kalau peraturan menteri melalui Satgas. Jadi tingkat UGM ini kita sedang mengendorse ya rektorat. Nah, sekarang mungkin dengan rektor yang baru mengendorse gimana nih menghubungkan antara ULT dengan Satgas. Ya, karena ada persyaratannya. Kalau di Satgas itu selaku langsung menangani kasus sudah harus melaporkan ke Dikti. Ya, kemarin saya dipanggil bukan dipanggil, diajak ngobrol sama Irjen, Bu Irjen bilang, ini kok kasus-kasus di UGM kami nggak ada yang dapat loh Mbak Yi. Padahal Mbak Yi sudah bilang ada banyak kasus. Nah, memang karena di peraturan rektor kita itu tidak ada kewajiban kita melaporkan ke Dikti, padahal peraturan Dikti menyatakan Satgas wajib melaporkan kasus-kasusnya di sana. Nah, ini ada dua hal yang saya sedang komunikasikan dengan pihak rektorat, bahwa kita harus berkesesuaian dengan Dikti. Nah, sudah Irjennya sendiri sudah komunikasi dengan rektor, bahwa seluruh kasus-kasus yang ada di kampus harus dilaporkan dengan Dikti, terutama kalau terkait dengan dosen dan tendik. Ya. Nah, mungkin di UGM, menariknya lagi, kita sudah banyak nih yang unit FEB belum saya masukkan ya Mbak Hevon, karena baru saya tahu, nanti saya akan masukkan, dan kita nanti kebetulan workshop bulan Mei pertengahan, mereka yang sudah memulai membuat unit-unit ini akan kita undang untuk kita sharing ya. Nah, itu di bawah HPU ya. Tapi bahwa di UGM ini walaupun ada ULT di tingkat rektorat, pada kenyataannya kasus-kasus kan nggak langsung ke ULT. Kadang-kadang lewat pengaduan ke dosen. Nah, dosen itu ternyata dari hasil survei kami menjadi pihak kedua yang sangat dipercaya oleh para korban. Nah, ini bagus. Berarti dosen-dosen kita itu dosen-dosen yang masih dihargai oleh mahasiswa dan dipercayai. Jadi yang pertama kali mereka percaya itu teman mahasiswa. Nah, artinya berarti tadi yang Pak Wadek bilang bahwa peer group mahasiswa itu menjadi penting, karena memang dari hasil survei kita korban-korban pertama kali dia ngomongnya sama teman.
Dan kemudian dari situ kepada dosen, baik karena di-encourage oleh teman-temannya, nah biasanya dosen yang kemudian membawa, menindaklanjutin apakah ke ULT, apakah ke fakultas terlebih dahulu. Nah, jadi tidak langsung ke ULT. Nah, artinya bahwa kalau kampus kita menjadi ramah dengan siapapun dan paham, maka kampus kita sebetulnya sangat potensial untuk menangani secara baik, dan bahkan dosen-dosen kita adalah dosen-dosen yang masih dipercaya oleh mahasiswa kita. Ya, nah di kita di UGM itu ada unit layanan terpadu, tapi ada Health Promotion University kayak saya ini di HPU ya. Jadi lebih kepada pencegahannya, walaupun pada kenyataannya saya banyak menerima laporan dan biasanya saya arahkan kepada ULT. Ataupun di PSW-PSW lain ya, itu juga bisa. Jadi mana saja, nggak usah khawatir kalau ada kasus kekerasan, nggak harus lewat satu pintu. Bahkan ada kasusnya itu terjadi di fakultas lain, tapi korbannya lapornya di fakultas sebelah. Itu juga menarik, karena yang dia tahu di fakultas tempat dia itu nggak ada itu informasi, jadi dia larinya ke fakultas sebelah. Nah, fakultas sebelah yang menginformasikan ke dekannya bahwa ada kasus ini loh dari mahasiswa Anda. Nah, itu jadi boleh lewat mana saja, sehingga nanti yang penting adalah ketika siapapun yang tahu ada kasus harus berkomunikasikan dengan ULT, harus berkomunikasikan dengan fakultas terkait, baik fakultas di mana pelaku melakukan ataupun korbannya. Dan bahkan di kita ada Hope Help ya, ada Upger, ada BEM ya. Nah, jadi Mbak Haifon dan Pak Wadek, sebetulnya 2 minggu yang lalu BEM mengundang saya dari ekonomi, mau buat acara yang sama. Tapi saya bilang, saya sudah diundang dulu oleh fakultas, kenapa nggak gabung saja? Jadi rame-rame kita berdiskusi dengan fakultas, malah lebih baik toh ada mahasiswa, teknik, dan dosen, jadi menjadi satu. Jadi saya menyarankan untuk bergabung dengan kegiatan ini, jadi tidak membuat kegiatan sendiri. Nah, itu BEM juga cukup aktif. Hope Help, beberapa kasus yang ke ULT adalah masuknya lewat Hope Help. Ya, jadi ini adalah kegiatan-kegiatan mahasiswa yang cukup baik, karena begini, prinsipnya kalau kegiatan mahasiswa penanganan kasus itu memang harus orang terlatih. Ya. Di Hope Help saya tahu karena ada pelatihan yang sangat detail. Nggak bisa sembarangan orang yang menangani kasus. Dia bisa menerima informasi, tapi informasi itu langsung diteruskan kepada pihak yang berkompeten. Ya, kompetensi itu menjadi penting. Boleh mahasiswa, tapi mahasiswanya harus mahasiswa terlatih, yang dilatih oleh mereka yang memang lembaga-lembaga penerima kasus. Karena kalau enggak, nanti salah penanganannya. Misalnya concern terbesar sekarang adalah kasus-kasus dilaporkan tidak ke fakultas, tidak ke dosen, tidak ke organisasi, tapi ke sosmed. Kalau kasus sudah masuk ke sosmed, itu sudah susah sekali untuk penanganannya. Karena akan menimbulkan impact-impact, ada yang menyerang korban, ada yang menyerang pelaku, belum tentu jelas kasusnya seperti apa, ya, dan seringkali korbannya malah mendapatkan dampak yang lebih serius ketika kasus itu sampai pada di sosmed. Jadi kami selalu misalnya kerjasama dengan Hope Help, juga ngobrol dengan teman-teman Hope Help, media itu adalah jalan terakhir ketika memang kampusnya nggak berjalan. Tapi kalau kampusnya ada mekanisme dan penanganan lebih baik, tanganilah di dalam kampus yang akan membantu. Ya, karena sosmed itu tidak membantu. Dia hanya mengangkat isu, apalagi pers juga sama, ya, hanya mengangkat isu dan kadang-kadang mengeksploitasi isu tersebut bukan untuk kepentingan si korban. Nah, ini yang perlu saya selalu tegaskan. Kita punya banyak jalan dan kita bisa melaporkan kasus itu kemanapun, dan yang lain akan merujukkan ke ULT ataupun ke pihak yang lebih berkompeten. Nah, gimana penanganannya gitu ya? Yang penting pastikan kalau di UGM itu pelaporan utamanya ke ULT. Jadi walaupun masuknya lewat dosen, lewat mahasiswa, lewat fakultas, prodi, tapi itu semua harus dilaporkan ke ULT. Jadi nggak bisa itu ya namanya fakultas menyelesaikan sendiri atau dekanat atau prodi menekankan. Saya beberapa fakultas saya indikasikan, saya dapat laporan dari mahasiswa, ternyata saya cek di ULT mereka tidak membawa kasus dan mereka menangani sendiri, dan juga ternyata ada tekanan kepada korban.
Ya, nah saya ingatkan HPU-nya, Mbak, mohon izin ya, itu saya kok mendengar ada kasus seperti ini. Ingat kita sudah ada peraturan rektor bahwa seluruh kasus harus dilaporkan ke ULT. Jadi melalui ULT nanti ULT akan bertanya apakah kasusnya sudah diproses selesai, karena ada kasus yang masuk ke ULT dilaporkan ke rektorat tapi kasusnya sudah selesai, nggak apa-apa. Yang penting tercatat. Atau kasusnya memang si korban tidak mau membawa kasusnya ke komite etik. Saya fakultas kami ya, fakultas hukum, beberapa kasus itu si korban hanya ingin berdiskusi dan hanya ingin mendapatkan bantuan, tapi dia nggak mau membawa kasusnya itu lanjut ke komite etik. Kami tanganin, tapi saya tetap melaporkan ke ULT ada kasus seperti ini, tapi korban memang tidak mau melaporkan. Dan nama korbannya pun kami tidak sebutkan. Ya, hanya yang di fakultas yang tahu. Itu sangat tergantung dari kebutuhan dan permintaan si korban. Ya, jadi nggak semua kasus juga lanjut ke komite etik, semuanya sangat tergantung dari keinginan korban. Nah, lebih baik kan bagaimana kita tahu ini keinginan korban, memang alangkah baiknya melalui proses konseling kan. Nah, ini bagus sekali di FEB ada konselornya ya nanti ya yang menangani konseling, memastikan mengidentifikasi ini gimana, mau dibawa ke level rektorat ya kita laporkan ke ULT. Kadang-kadang korbannya bilang nggak mau, saya nggak mau Bu, bahkan ke fakultas saya nggak mau. Saya akan jelaskan, oke gimana kalau kewajiban saya kan harus melaporkan. Saya laporkan tapi anonim ya, tapi tetap saya inform. Baik Bu, udah anonim. Nah, tapi intinya bahwa yang penting dia maunya ditangani. Akhirnya kita arah ke konseling, konselor, dia nggak mau proses apa, yang penting dia mau tenang menyelesaikan kuliahnya. Walaupun kita bilang itu hakmu, ya itu harus dan kami wajib untuk melaporkan. Nah, jadi memang tahap awal itu bagus kalau ada konseling dulu. Nah, kalau di ULT udah pasti itu ada konselor ULT sekarang, Bapak Ibu, rekan-rekan, ada 2 orang konselornya yang full time di sana, psikolog, dan mereka langsung akan melakukan asesmen, membuat kronologis, dan kemudian memikirkan bagaimana penanganannya. Jadi penanganan pertama itu tergantung ya dari kondisinya, apakah mereka berkomunikasi dengan fakultas, ini kayaknya ada masalah dan penanganan di tingkat akademis perlu dilakukan, karena kondisinya menjadi problem, maka perlu ada ujian susulan, bahkan sampai pada rumah aman ya. Jadi ada beberapa kasus yang sudah dibawa ke rumah aman oleh ULT. Dan dari situ baru nanti ULT akan merekomendasikan kepada rektorat untuk pembentukan komite etik. Nah, kalau komite etik ini rekan-rekan, kalau kejadiannya di fakultas yang sama, maksudnya korban dan terlapornya di fakultas yang sama, maka biasanya rektor akan menginstruksikan kepada dekan untuk membentuk komite etik di tingkat fakultas. Tapi kalau korban dan terlapornya dari pihak fakultas yang berbeda, makanya rektorat yang akan membentuk komite etik di tingkat rektorat. Ya. Nah, apa dasar dari proses penanganan korban, ya, kemudian komite etik? Nah, yang menjadi penting adalah perspektif korban. Jadi utamanya adalah kalau laporan itu pastikan laporan itu segera diproses. Jangan ada penundaan. Apalagi kalau misalnya ada korban yang melapor gitu, dia sampai pada pemaksaan aborsi ya, misalnya, dan dia ternyata mengancam terlapornya itu, saya kamu laporkan, karena diancam si terlapor ini lapor pada orang tuanya. Orang tuanya nanti bertemu dengan orang tua korban, akhirnya korbannya malah dipaksa, tidak boleh keluar rumah, diisolasi, atau bahkan kemudian disuruh tidak kuliah lagi. Nah, ini kan ada pemaksaan yang lebih lanjut karena ada pelaporan. Nah, kalau dapat informasi kayak gini, apakah benar atau tidak benar terjadi kekerasan atau tidak, maka memang intervensi kita harus segera. Ya, saya bilang ini harus ditangani. Kalau nggak benar, nggak apa-apa. Berarti dia punya masalah. Secara psikologis kok ngomong yang mungkin nggak benar. Kalau benar, itu harus segera diintervensi lagi. Jangan-jangan kita biarkan. Ya, nggak ditangani, nggak diintervensi cepat, fakultas tahu, dengar, nggak langsung melakukan sesuatu. Apa yang terjadi? Benar terjadi. Apa yang disalahkan? Oh, sudah dilaporkan. Tapi tidak ada intervensi cepat, yang terjadi adalah
hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini perlindungan korbannya yang menjadi utama. Baru proses kita peka dengan kondisi-kondisi korban yang mungkin dalam keadaan tertekan, tidak bebas, sehingga perlu ada dukungan. Kadang-kadang dukungan itu dengan membawa mereka untuk sementara, kalau itu ada banyak keluarga yang mendesak dan sebagainya, adalah dialihkan dulu untuk tidak di lingkungannya, ya, bahasanya rumah transit gitu, dan kemudian didiskusikan sebetulnya jalan apa yang mereka mau pilih. Karena apa sekarang, ya, kasus pelecehan seksual itu bukan hanya kasus etik, ya, tapi juga sudah kasus pidana. Artinya apakah si korban akan sampai pada ke proses pengadilan atau tidak, karena itu sudah menjadi ranah publik dan ranah kriminal. Kalau dia mau, maka kita harus dukung. Itu yang terjadi di berbagai universitas. Pada umumnya korban maunya tidak hanya etik tapi juga pidana, dan universitas-universitas yang lain itu menyiapkan dukungan sampai pada pendampingan di tingkat kepolisian dan bahkan pemantauan dalam proses pengadilan. Nah, di ULT sendiri tadi sudah saya sebutkan ada pelayanan korban lanjut dan kemudian penindakan pelaku, ya, tadi saya sudah sebutkan. Dan ini tadi penanganan korbannya itu awal itu jadi pelaporan dari prospon itu 3 kali 24 jam, baru nanti diproseskan, pemulihannya juga sesuai dengan kebutuhan. Tapi biasanya ini kita sedang belajar bersama, ya. Ada saya dengar bahwa kadang-kadang ada yang bilang, kok ULT lambat ya Mbak? Nah, biasanya kalau dengan demikian, saya akan bantu untuk berkomunikasi langsung dengan ULT untuk memastikan bahwa prosesnya segera dilakukan. Nah, penanganan korban itu perspektifnya tadi saya bilang ada tidak boleh menyalah-nyalahkan korban dan kepekaan dan kerahasiaan. Jadi ini saya mau cerita, ya, pengalaman saya menangani kasus di fakultas yang lain, di prodi yang lain, ternyata ketika si korban lapor ke prodinya, nggak berapa lama seluruh prodi tahu. Sehingga kemudian banyak yang nelfon si korban. Nah, itu apa yang salah? Jadi kerahasiaan. Ya, jadi si korbannya malah bingung, stres. Saya lapor kok saya dapat tekanan dan banyak yang nelfon, ada yang mendukung tapi ada juga yang bertanya, apaan sih kamu gitu-gitu aja dilaporin gitu. Dan itu tersebar ke seluruh prodinya, ya. Dan kakak kelasnya dan teman-temannya. Nah, ini kan bahaya sekali, ya. Termasuk kalau ke mahasiswa saya bilang peer group harus punya etik, ya. Siapa peer groupnya? Hanya tim dari peer group itu yang tahu kejadiannya. Nggak boleh tuh tersebar ke seluruh organisasi mahasiswa, nggak bisa, ya. Nah, itu kerahasiaan menjadi penting. Dan yang utama adalah putusan korban. Jadi nggak bisa itu dilaporkan ke komite etik gitu, dilaporkan kemana-mana tanpa ada izin korban. Memang itu utama. Tapi di situ kadang-kadang kan korban nggak yakin, ya. Nah, itulah di situ ada proses pemberdayaan, nggak apa-apa dilaporkan, kalaupun nggak mau diproses nggak apa-apa. Tapi kalau dia butuh apa, itu harus ada dukungan dan perlindungan, ya. Dan perlindungan itu misalnya ada ancaman, ada kasus di mana korban itu lapor, terus didapat teror, ya, dari keluarga dan sebagainya. Nah, itu kemudian korbannya bisa diusulkan untuk dimasukkan di rumah aman, ya. Termasuk teman-temannya, dia merasa butuh tenang untuk berpikir keluar dari lingkungan teman-temannya yang ternyata juga penuh dengan toksik, karena teman-teman si pelaku itu ternyata juga ikut menyerang si korban misalnya. Bahkan ketika karbonnya sudah selesai, ya, korban sudah selesai ditangani, ternyata ada yang menteror korban dengan misalnya wajah korban ini ditempelkan di Facebook dan dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan yang sifatnya radikal. Jadi seolah-olah si korban ini adalah dari kelompok radikal, padahal itu fake semua. Dan itu bukan oleh pelaku, tapi teman-teman pelaku. Nah, ini juga harus dilindungi, ya. Jadi harus ada peringatan kepada terlapor untuk tidak melakukan apapun dan juga tidak misalnya mendorong kepada orang lain untuk melakukan itu, ya. Nah, termasuk tadi akses keadilan kalau memang ternyata korban memang ingin membawa kasusnya ke pengadilan atau ke kepolisian, maka
Nah, ini yang memang masih miss di universitas. Kita sedang mendesak kalau penyintas memang membawa kasusnya ke polisi, maka siapa yang mendampingi hukumnya, ya? Apakah di tingkat fakultas ataukah di tingkat universitas? Nah, ini belum jelas. Ini yang kami mau perjelas di tingkat rektorat. Nah, tadi saya sebutkan penanganan pelaku, ya. Kalau penanganan pelaku itu ada hasil asesmen dari si ULT kan yang menyampaikan ke rektorat, dari direktur membentuk komite etik. Nah, komite etik kemudian akan bersidang, ya. Nah, bersidang itu dia akan memanggil terlapor, mengambil saksi-saksi, melihat bukti-bukti dan memberikan rekomendasi, dan kemudian dari rekomendasi itu etik itu akan diserahkan, kalau di etiknya fakultas diserahkan ke dekanat, ya, untuk memberikan sanksi. Nanti biasanya dekanat akan menyerahkan lagi kepada rektor, karena pemberian sanksi akademik atau etik itu biasanya lewat rektorat, SK rektor, walaupun itu keputusannya di fakultas, ya. Nah, saya kira terkait dengan persidangan etik itu yang perlu tahu adalah memang ada jangka waktunya, ya. Sekretaris rektor itu kepada rektor itu 7 hari, dari 7 hari baru rektor memerintahkan komite etik, dan kemudian ada persidangan etik itu tidak boleh 30, biasanya itu oleh 60 hari sama 30 hari, jadi 2 bulan sampai 3 bulan, ya. Kalau memang 3 bulan nggak selesai, bisa diperpanjang. Jadi kami pernah menangani kasus lebih dari 3 bulan. Tapi ada kasus yang selama 2 bulan sudah diselesaikan. Jadi tergantung dari kasusnya sulit atau tidak. Nah, komite etik ini adalah gabungan, ya, dari beberapa dosen biasanya, dan biasanya selalu ada pihak yang berkompeten, yang ahli di bidang gender, yang sudah punya pengalaman kasus, ada prodi terkait, misalnya korbannya adalah di prodi A, pelakunya di prodi B, maka perwakilan dari prodi terkait itu ada. Kalau dia pelakunya, terlapornya adalah dosen atau teknik, maka melibatkan atasan langsung. Nah, jadi ada proses pembelajaran bersama dengan komite etik ini. Nah, biasanya kalau si fakultas nggak punya, merasa nggak yakin dulu, dia bisa mengambil, ya, komite etik dari fakultas lain. Kayak saya, Prof. Ening, gitu, Prof. Yayi itu suka dipinjem. Ya, saya pernah dipinjem di Prodi Pasca Sarjana, beberapa kali kedokteran, ya, atau bahkan ada di Fakultas Teknik misalnya, mereka tidak meminjam saya menjadi komite etik, tapi mengajak saya, meminta saya membriefing, ya, sebetulnya apa yang harus dilakukan oleh komite etik. Nah, sanksi terakhir ini, ya, kalau sanksi memang kalau peraturan rektor nomor UGM 21/2020 merujuknya pada peraturan rektor tentang tata perilaku mahasiswa, yaitu ada sanksi ringan, sedang, berat. Kalau dia dosen, dia menentu ketentuan disiplin dosen atau kode etik dosen. Kalau Permendikbud itu selain ringan, sedang, dan berat, ada kemungkinan pemberatan, tapi juga ada kemungkinan adanya namanya program konseling bagi pelaku. Itu wajib. Nah, UGM tidak ada seperti itu, tapi dalam prakteknya semua putusan yang sudah dikeluarkan oleh komite etik selalu meletakkan program konseling bagi pelaku, ya. Dan bahkan kalau di direktorat Dikbud itu ada sanksi administratif bagi perguruan tinggi kalau mereka tidak menangani secara baik, ya. Nah, mengapa penting, ya, memproses kasus? Karena kalau nggak diproses itu ada penelitian-penelitian yang menyatakan sekitar 25% kasus itu dilakukan oleh orang yang pernah melakukan kekerasan seksual. Jadi ada kecenderungan berulang, dilakukan kepada orang lain, ya. Tapi kalau diintervensi itu pengulangannya itu hanya 4,5%. Nah, lebih tinggi yang 25% yang tidak ditangani, kan? Nah, artinya bahwa dengan demikian harus ditangani. Yang menjadi penting itu kan orang pintar, profesor doktor, ya, S1, S2 itu tidak jaminan mereka tidak melakukan kekerasan seksual, ya. Nah, mereka bahkan ada yang tahu bahwa itu kekerasan seksual, tapi mereka tetap melakukan. Itu tadi karena ada relasi kuasa, ya, ada relasi posisi yang merasa nggak akan mungkin si mahasiswa lapor, dia nggak akan berani.
Tapi bagi mereka ini yang menjadi penting adalah melaporkan ke komite dan membawa kasus komite etik itu menjadi shock terapi ya bagi mereka dan juga bagi yang lain. Nah, cuma yang menjadi penting bagi kita, penanganan etik itu bukan penanganan hukum pidana ya. Penanganan etik itu sungguh-sungguh sanksinya adalah administratif. Nah, sanksi pidana itu hal yang berbeda, itu yang tadi saya sebutkan, dia berhak, dan tapi prosesnya tidak dietik. Ya, berhak melaporkan dan itu semua sangat tergantung dari korban apakah dia mau melaporkan atau tidak. Nah, yang menjadi penting adalah memang pencegahan. Nah, saya sudah bilang ngobrol sama Pak Rektor, Pak Warek, dan teman-teman yang lainnya yang di kampus. Kita harus berefleksi. Dengan kasus yang sekitar 23 kasus itu, kita perlu berefleksi cost dari penanganan kasus itu luar biasa. Satu kasus itu minimal ditangani oleh 12 orang. Ya, dengan waktu yang panjang. Itu kos, apalagi dosen dan mahasiswa itu sangat sibuk ya. Saya itu kita kan udah sangat sibuk ngajar, manajemen, belum lagi menjadi komite etik. Nah, itu kos yang sangat tinggi, tapi kan nggak bisa dihindari karena harus ditangani gitu. Dan orang banyak yang melapor itu belum tentu jelek, bisa jadi mereka lebih percaya kepada kita. Nah, oleh karena itu memang selain pada proses penanganan, kita perlu mempromosikan seperti kegiatan-kegiatan hari ini, mempromosikan bahwa nggak boleh itu ada kekerasan. Apa saja yang dilakukan. Kalau ada kekerasan, maka ada sikap tegas dari kampus ya, termasuk fakultas dan prodi dalam penyelesaiannya. Nah, saya kira itu dari saya, ini sudah panjang sekali, sampai, ya Allah, sudah 1 jam lebih ya ngomongnya. Monggo Mbak Heaven juga nggak motong tadi. Aduh, saya harusnya dipotong aja biar supaya diskusinya panjang. Silakan Mbak Heaven. Hatur nuwun Bu Iyi atas paparannya. Terima kasih karena tadi menarik sekali Bu, dan kita masih ingin terus belajar. Jadi kita masih mendengarkan. Mudah-mudahan informasi yang penting dan relevan sudah disampaikan ya Bu. Baik, kalau begitu Bapak Ibu dan rekan-rekan yang sudah hadir, langsung saja bisa kita buka sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Bu Iyi. Saya persilakan. Oke, sambil menunggu penanya yang lain, ini sudah ada pertanyaan yang masuk ke saya, Bu. Izin saya sampaikan. Silakan Mbak Bu Heaven. Izin berpendapat terhadap pencegahan mungkin juga dapat dilakukan pada saat penerimaan mahasiswa baru dan perekrutan dosen dan tendik, Bu Iyi. Nah, bagaimana strategi yang telah dilakukan oleh UGM? Baik, langsung saya jawab, ya. Baik, jadi saya kira ini sudah menjadi perhatian Pak Rektor ya. Jadi setiap kali orientasi mahasiswa sudah 2 tahun ini, tahun lalu dan tahun lalu saya juga tahu bahwa sosialisasi kekerasan seksual dan pencegahan dan anti kekerasan seksual menjadi satu kebijakan kampus sudah dilakukan kepada mahasiswa baru. Tapi memang belum kepada tendik ya dan dosen ya. Saya cek itu kemarin materi ini belum masuk. Ya, nah saya pikir ini menjadi isu yang penting yang memang kita harus desakkan lagi kepada rektorat karena sebetulnya peraturan rektor sudah mengarahkan bahwa orientasi dosen dan tendik juga harusnya ya menyangkut kebijakan ini. Nah, tapi memang menurut saya nggak cukup hanya 1 kali ketika orientasi mahasiswa di rektorat saja. Menurut saya ini harus disampaikan berulang-ulang di fakultas dan di prodi ya karena pengalaman saya termasuk di organisasi masyarakat mahasiswa karena kan organisasi mahasiswa ini kan kepengurusannya berganti terus ya Bu, setiap tahun juga berganti. Tahun lalu tuh kami merasa sudah melakukan sosialisasi kepada seluruh BEM, tapi kemudian berapa bulan yang lalu HPU didatangi oleh organisasi BEM, tapi bagian advokasinya, mereka bilang kok BEM itu tidak mendapatkan sosialisasi. Oh, baru saya sadar ya bahwa oh iya, kita udah sosialisasi tapi tahun lalu dengan pengurus yang lalu. Nah, ternyata memang harus juga kepada pengurus yang akan datang. Apalagi
kemarin kita dapat informasi ada kekerasan seksual yang dilakukan oleh pengurus BEM itu kepada anggotanya. Berarti kan ini harus, walaupun belum sampai masuk ke komite etik, itulah memang selalu dapat informasi ya dari mahasiswa, ada ini, ada ini, ada ini. Nah, artinya memang hal itu juga perlu jadi sesama organisasi mahasiswa pun anggotanya itu bisa rentan ya dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan juga rentan. Jadi memang menurut saya harus rutin dan kalau menurut peraturan rektor Bu Hefon itu adalah kewajiban fakultas. Nah, jadi pencegahan itu diletakkan di dalam kewenangan atau kewajiban fakultas. Jadi memang fakultas. Nah, seperti ini nih berarti prodi dan bukan prodi tapi fakultas sedang menjalankan itu apa yang disampaikan oleh peraturan rektor nih gitu. Terima kasih. Matur nuwun Bu Iye. Jadi sosialisasi dan edukasi tidak hanya sekali tapi secara rutin dan berkala nggih Bu Iye. Nggih, matur nuwun. Kemudian mungkin tadi saya sekaligus ingin mengulang kembali nggih Bu Iye summary. Tadi kita sudah belajar mendapatkan pencerahan dan penjelasan tentang berbagai bentuk kekerasan seksual. Jadi tidak hanya yang fisik tapi juga non fisik nggih Bu. Yang mungkin kadang kurang disadari apakah ini termasuk KS atau bukan. Kemudian tadi yang ditekankan juga oleh Bu Iye adalah kita tidak boleh mendukung budaya yang selama ini yang yaitu buruk ya, blaming the victim. Itu harus kita lawan hal-hal seperti itu. Kemudian tadi juga Bu Iye juga sudah menjelaskan peran penting dari peer group, teman-teman, rekan-rekan sesama mahasiswa, dan juga dosen. Ternyata dosen itu juga mudah-mudahan insya Allah masih dipercaya ya Bu oleh korban apabila terjadi kasus seperti ini. Kemudian peran penting juga sanksi dan penanganan serta pencegahan agar kasus seperti ini tidak berulang. Sambil menunggu pertanyaan yang lain yang masuk ke saya, mungkin dari Pak Bayu wonten tanggapan apa? Boleh, makasih Mbak untuk materinya. Saya jujur aja juga belajar Mbak setelah ada di meja itu beberapa hal sehingga perlu lebih konsen. Termasuk untuk saya pribadi Mbak, kadang guyonnya rada keterlaluan itu juga. Sekarang agak lebih literate ya. Dari beberapa case yang ada di meja saya waktu itu ini Mbak I, mungkin panjenengan sudah kerja juga. Salah satu pemicunya itu adalah apa ya Mbak ya, perilaku yang dalam tanda kutip agak berisiko Mbak. Jadi misalnya salah satu pemicunya adalah memang kegiatan di luar kampus dan diawali dengan mohon maaf ini saya menggunakan kata drugs misalnya minum gitu loh Mbak. Sehingga ketika minum, ini salah satu korban mengatakan dia merasa tidak memberikan persetujuan, konsen dan lain sebagainya. Tapi saya amati dari beberapa case ini salah satu pemicunya itu minum di luar dan lain sebagainya. Dan dari case yang ada itu adalah di luar kampus. Nah ini nyuwun advice ya untuk hal-hal seperti ini bagaimana? Kalau saya baca di surat komitmen mahasiswa di awal itu kan ada ya bahwa tidak akan melakukan begini gitu. Sehingga ketika dua pihak salah satu pihak melaporkan itu ada dua kasus yang berbeda ya Mbak I. Pertama memang dia menjadi korban dari KS ini. Yang kedua dia sebenarnya itu juga dalam tanda kutip kan juga melakukan hal-hal yang sebenarnya itu tidak proper itu loh Mbak I. Ini bagaimana untuk menyiasati hal-hal seperti ini seperti apa Mbak I? Termasuk tadi yang Mbak I menyampaikan seringkali memang waktu tidak akan menghilangkan suatu tindak pelanggaran ya. Tetapi tadi Mbak I menyampaikan awalnya mungkin dalam tanda kutip pacaran lebih konsensual gitu ya. Setelah kemudian 6 bulan, 9 bulan, bisa 1 tahun salah satu pihak merasa dirugikan baru melapor hal kayak gitu gimana ya Pak? Menangani anak-anak sekarang ini kadang kan juga tadi Mbak Yik mengatakan, wah ini biayanya mahal tuh, termasuk biaya perasaan saya juga Mbak. Kadang baca kayak gini tuh, waduh harus pecah-pecah gitu. Gimana Mbak Yik mohon apa gambaran atau tipsnya atau gimana gitu untuk menangani anak-anak sekarang ini yang sangat ini ya, saya amati dinamis Mas. Jadi mereka tuh sangat
variasinya juga beragam. Monggo, Mbak Nansewu. Jadi terima kasih Pak Bayu, kita harus belajar bersama ini Pak, dan kita perlu belajarnya bersama dengan mahasiswa juga ya. Jadi memang ketika kita bersekolah dengan sekarang kan situasinya sudah berbeda ya. Itu ada situasi-situasi yang di luar dari bayangan kita. Jadi kadang-kadang penanganan kasus itu kita ini ya, waduh, kita nggak nyangka nih ada kondisi seperti ini ya. Banyak yang terkejutnya kita sebetulnya dalam menangani kasus itu. Tapi mungkin kalau kita bicara kekerasan seksual itu yang kita harus bedakan dengan yang asusila ataupun hal-hal lainnya. Ada orang yang kalau asusila itu kan mereka memang melakukan hal-hal tertentu, tapi memang resiko adalah tanggung jawab mereka sendiri. Mabuk ya berarti dia sakit ya, ataupun dia drug, dia menjadi pecandu gitu ya, dan itu kemudian kok mereka melakukan dalam bahasa kriminologi gitu ya, mereka adalah pelaku untuk korbannya sendiri. Ya, mereka adalah korban untuk perlakuan yang mereka lakukan, itu adalah korbannya. Jadi, cuma memang harus dibedakan ya. Ketika mereka minum dan mabuk, konsekuensi dari minum dan mabuk pada diri mereka sendiri itu adalah kesehatan, ketidakwarasan dan sebagainya. Tapi memang di dalam keadaan sadar dan tidak sadar itu tetap ada hal-hal yang boleh dan tidak boleh. Ya, nah jadi misalnya kalau di dalam hukum itu di tengah orang yang sama-sama tidak sadar, mana yang paling tidak sadar? Orang yang sadar harus bertanggung jawab lebih kepada yang tidak sadar. Itu selalu ada prinsip seperti itu ya. Tapi ini tidak mudah ya Pak Wakil Dekan. Saya sendiri nggak bisa memberikan jawaban harusnya bagaimana. Mungkin kita pendekatan kepada mahasiswa terhadap perilaku-perilaku yang sebetulnya bisa merugikan diri sendiri itu perlu kita diskusikan dengan cara-cara yang mungkin lebih persuasif gitu ya, yang lebih mengena kepada mereka gitu, dan mereka tahu apa resikonya ya, termasuk ketika mereka melakukan sesuatu yang menyerang orang lain, berarti itu adalah sudah kekerasan ya. Kalau mereka melakukan itu untuk diri mereka sendiri, mereka ketika itu di kampus masuk kan Pak. Tapi ketika itu sudah di ranah pribadi, mereka melakukan sesuatu untuk diri mereka sendiri, mereka merugikan diri mereka sendiri. Nah memang dalam konteks kekerasan ini atau perbuatan yang merugikan orang lain itu yang menjadi fokusnya. Nah ketika mereka melakukan untuk diri mereka sendiri dan kemudian memberi dampak kepada orang lain, nah di situ masalahnya. Nah ini yang harus jelas dan tegas, sehingga kemudian memang kekerasan seksual ini tekanannya pada ketika orang lain melakukan penyerangan atau melakukan sesuatu kepada orang lain, bukan kepada dirinya sendiri, atau bukan karena konsensual tadi ya. Nah seringkali kan gini Pak, perbuatan itu konsensual, tapi penyebaran dokumentasi terhadap perbuatan itu kan tidak konsensual. Nah yang menjadi masalah yang ketidakkonsensualan itu. Misalnya gini, bisa jadi kita tidak tahu ada relasi antara mereka yang sudah sampai pada melakukan hubungan seksual. Itu konsensual. Tapi ternyata pasangannya ini memfoto, merekam, tanpa izin. Itu sendiri sudah masalah. Karena bukan untuk dirinya, karena ada orang lain. Atau kemudian menyebarkannya lagi kepada orang lain. Nah itu sudah tidak konsensual. Yang tidak konsensual itu yang menjadi problem. Secara hukum, Pak, secara etiknya. Tapi secara moral, itu kan memang tadi kita bilang, kita nih gimana caranya ya, moralitas pada diri, moral itu pada dirinya dan lingkungan, tapi etik itu sudah udah lebih kepada relasinya dengan orang lain. Nah gitu. Nah ini relasi kepada orang lain itu yang menurut saya harus kita tekankan. Disitulah masuknya pada etik itu, Pak. Matur nuwun. Iya, Pak. Mohon maaf saya juga belum tentu bisa menjawab secara pas ya, tapi bahwa itu yang saya pikir bahwa kita harus membedakan ya. Ketika itu sudah kepada orang lain, resikonya bukan hanya pada dirinya, tapi udah menimbulkan dampak pada orang lain, di situ masalahnya.
Bukan berarti resikonya itu nggak masalah, itu masalah. Tapi masalahnya adalah lebih kepada masalah penekanannya harus berbeda. Dia bukan mendapatkan sanksi kalau dia merugikan dirinya sendiri. Dia bahasanya kalau drug itu harus mendapatkan rehabilitasi. Ya, orang-orang yang bermasalah dengan minuman, dengan gaya hidup yang beresiko ini, pendekatannya bukan pemberian sanksi. Tapi ketika dia sudah melakukan sesuatu yang berdampak pada orang, nah pendekatannya itu sudah menjadi pendekatan yang berbeda. Nah, ini saya kira tidak cukup hanya orang itu membuat surat pernyataan ya Pak. Jadi kadang-kadang kita harus lebih banyak diskusi dengan mahasiswa untuk mencoba menghindari perilaku-perilaku yang merugikan diri mereka sendiri sebetulnya. Betul. Betul. Termasuk saya mengamati kadang perilaku beberapa mahasiswa mungkin sudah agak mulai berisiko itu tadi loh. Mbak I juga menyampaikan bahwa ketika seorang mahasiswi diajak ke kosan laki-laki itu dianggap apa dan seterusnya tadi loh Mbak. Itu beberapa pemicunya kadang juga itu, sehingga memang dalam tanda kutip kontrol sosial dari kos-kosan kita semua ini. Kalau yang di luar kampus ini saya juga membutuhkan pemikiran itu loh. Baik, kalau di kampus kan relatif terpantau relatif ya. Kali yang lain ya. Tapi kalau sudah di luar itu kadang saya juga gimana anak-anak itu agar lebih aman, nyaman gitu. Termasuk beberapa saya amati beberapa angkatan itu punya kayak home base gitu, Mbak I. Home base angkatan sehingga ada rumah dikontrak sehingga dalam tanda kutip angkatan itu laki perempuan kadang bercampur sehingga potensi-potensi seperti itu loh Mbak I. Kalau saya amati dari beberapa hal yang coba saya lihat itu fenomenanya. Matur nuwun Mbak I. Terima kasih Pak. Matur nuwun Pak Bayu dan Bu I atas jawabannya. Kemudian saya mohon izin menyampaikan pertanyaan berikutnya. Mohon izin juga Bu I tidak saya sebutkan ya Bu. Jadi anonim. Mudah-mudahan sebagai bentuk ya untuk melindungi juga pertanyaan-pertanyaan privasi dan kerahasiaan dari penanya tidak disebutkan. Mohon izin saya bacakan. Selamat siang Bu Hayfon, menanyakan jika terjadi pelecehan seksual sesama tendik, baik secara perilaku maupun verbal, Bu, kata-kata yang melecehkan, tapi dianggap seperti candaan, bercanda, dianggap sudah biasa sehingga walaupun sudah dilaporkan ke kepala prodi, pelaku dianggap biasa saja karena sudah menjadi kebiasaan memperlakukan seperti itu dari dulu. Dan tetapi korban merasa tidak nyaman, merasa itu adalah pelecehan. Bagaimana jika menghadapi kasus seperti ini, Bu Ye? Mohon pencerahan. Terima kasih. Jadi udah jelas itu kan bahwa pelecehan seksual itu bisa jadi bentuknya beragam, termasuk candaan-candaan yang berulang, yang dianggap biasa, ya. Tapi sebetulnya itu adalah pelecehan seksual, terutama kalau korbannya tadi sudah disebutkan merasa tidak nyaman. Nah, sebetulnya kan kelihatannya kalau dari pernyataan tadi korbannya misalnya sudah melaporkan ke prodi ya, menyatakan tidak nyaman. Nah, seharusnya prodinya sudah langsung merespon. Nah, kalau memang responnya tidak diproses, saya pikir korbannya langsung saja, karena kan sekarang mekanismenya bisa banyak ya. Lewat prodi bisa, lewat fakultas bisa, lewat ULT juga bisa. Ya, kalau nanti di ULT juga nggak direspon, lewat dikti juga bisa, dan itu semua dirahasiakan. Bahkan sampai keluar kampus juga bisa itu prosesnya. Semua itu dirasakan. Jadi usul saya itu satu, itu sudah jelas pelecehan, ya, sudah memberikan dampak. Ya. Bahkan sebetulnya kalau itu adalah tendik dengan tendik, sudah ada surat edaran Menteri Tenaga Kerja yang meletakkan pedoman dan pencegahan dalam lingkup kerja. Nah, kampus ini kan masuk dalam lingkup kerja. Ya, itu bahkan bukan hanya Dikbud, Dikti, tapi rektorat. Dan saya pikir hal itu sudah bisa diproses. Ya. Artinya itu sudah bentuk kekerasan seksual. Kalau korbannya merasa perlu untuk menindaklanjuti saja. Kalau tidak lanjutnya kan nanti boleh misalnya laporkan dulu, kita ngobrol dulu, diskusi dulu. Kalaupun nanti berubah pikiran untuk tidak melanjutkan kasus, itu hak, ya. Tapi kalau tetap merasa bahwa itu penting karena sebagai tadi ya saya bilang proses pembelajaran,
Melaporkan kasus itu adalah bagian dari shock terapi bagi mereka yang menganggap itu biasa, atau sebagai bagian sekterapi bagi lingkungan untuk mengubah ya perilaku-perilaku yang sudah dianggap biasa itu. Nah, perilaku-perilaku itu bahasa kerennya kan disebut dengan budaya maskulinitas yang kemudian yang beracun. Bahasanya anak muda itu sebetulnya relasi yang beracun itu ya, relasi yang menganggap semua itu nggak apa-apa, padahal itu sebetulnya menimbulkan situasi yang tidak baik ya, tidak nyaman. Mungkin itu Mbak Hevon. Matur nuwun Bu. Iya, atas jawabannya, mudah-mudahan bisa memberikan efek jerah ya Bu. Iya. Kemudian selanjutnya masih terkait dengan tadi Ibu menyebutkan maskulinitas Bu. Apakah laki-laki juga bisa menjadi korban KS? Apakah sudah pernah ada kasus sebelumnya dan penanganannya seperti apa Bu? Mungkin khawatir dianggap apa mungkin minye-minye atau bagaimana? Nah, untuk melaporkan pripun matur nuwun Bu. Jadi saya sendiri pernah menangani kasus ya laki-laki kepada laki-laki, dan konteksnya adalah penyebaran informasi via online. Jadi ternyata si laki-laki ini menyukai laki-laki yang satu, dan dia mungkin tidak direspon dan tidak dianggap, dan kemudian sudah punya harapan gitu, yang laki-laki ini tidak merespon lagi harapan gitu. Kemudian si laki-laki ini kemudian melakukan semacam penyebaran informasi yang tidak dia menyadap, dia menghacking Google Drive karena mereka temenan ya. Jadi mereka tahu, mungkin pernah sama-sama membuka, dia tahu itu ada Google Drive di hacking, dan kebetulan si yang laki-laki ini punya menyimpan beberapa foto-foto yang memang berbau seksual ya, tapi di hacking, diambil, disebar, bahkan pakai nama UGM, jadi ada simbol-simbol UGM-nya. Tapi si korbannya nggak mau kasusnya dibawa ke komite etik, bahkan tidak mau kasusnya dibawa ke ke dekanat. Jadi kami beberapa orang yang lebih membantu menangani penanganannya, mempersiapkan dia apa yang harus dilakukan, termasuk tadi ada resiko gini-gini, perilaku-perilaku yang beresiko itu ya, kita juga jelaskan ya, itu memang perilaku yang beresiko itu sangat riskan. Jadi kadang-kadang membuat kita yang korban menjadi lebih berat lagi gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu kita diskusikan banyak kepada mahasiswa. Jadi tidak menutup kemungkinan kekerasan seksual itu terjadi kepada laki-laki oleh laki-laki, perempuan oleh perempuan. Ya, tidak, karena memang realitas masyarakat kita ini sudah lebih beragam. Nah, penanganannya sebetulnya tetap sama. Cuma barangkali kalau yang dimensi ini si korban sendiri tidak akan mau, dia lebih meminta bantuan dan dukungan bagaimana supaya itu tidak lebih berdampak. Karena bagi kelompok-kelompok ini resikonya lebih berat kalau mereka membawa laporan ini kepada yang sifatnya formal ya, yang itu. Begitu Mbak. Jadi maskulinitas ini ada yang baik ya, ada banyak teman-teman laki-laki yang luar biasa baik, mendorong, mendukung, tapi ada maskulinitas yang beracun tadi. Nah, yang paling banyak adalah maskulinitas yang beracun ini. Ya, yang menggunakan privilege-nya sebagai laki-laki untuk melegitimasi perbuatannya. Nah, itu yang berbahaya kan di situ. Matur nuwun Bu Iyi. Kemudian ada dua pertanyaan yang cukup berkaitan Bu. Yang pertama, apakah di UGM ada untuk rekrutmen ada semacam background check sehingga pelaku yang memiliki catatan KS sebelumnya, pelaku KS sebelumnya tidak bisa diterima, misalnya seperti itu. Dan kemudian apa yang terjadi atau bagaimana penanganan jika kasusnya lintas universitas Bu? Oke. Yang background check saya nggak punya kapasitas menjawab, Mbak. Tapi yang saya cuma tahu ada dosen yang pindah dari fakultas lain, universitas lain ke UGM, kebetulan di fakultas saya, dan dia bilang dia mengalami background check. Jadi dicek rekomendasinya, pernah mendapatkan sanksi apa saja dan sebagainya. Tapi ini konteksnya adalah dosen yang pindah dari satu universitas ke universitas yang lain. Nah, untuk yang lain itu kayaknya enggak ya. Kalau perekrutan mahasiswa S1 kan enggak ya. Nah, S2 enggak. Mungkin dosen kali ya, atau tendik. Nah, itu mungkin Pak Wadek yang
bisa bantu jawab itu, karena saya nggak punya kapasitas untuk menjawab itu. Betul, betul Mbak Bayu. Untuk mahasiswa belum ada background check secara spesifik, Mbak Ayi. Termasuk kasus kemarin yang kami hadapi ini, yang bersangkutan adalah dalam tanda kutip nih, di tahun sebelumnya itu di fakultas, salah satu fakultas lain, Mbak Ayi. Ternyata di sana juga ada kasus gitu, tapi mungkin tidak terrecord dengan sempurna. Di tahun berikutnya kemudian yang bersangkutan mendaftar lagi, kemudian di ekonomi. Gitu. Jadi dari case itu kan nampak bahwa memang belum ada mekanisme untuk background check menikah. Mama terus, Mbak Ayi. Mungkin itulah gunanya pencatatan kasus, betul, ya Pak. Betul. Jadi walaupun terlepas apakah kasus diproses atau tidak, tapi kita sudah tahu ada pelaporan terhadap seseorang yang kita perlu pertimbangkan. Betul. Nah, kalau kita tidak punya pelaporan terpusat soal itu, di situ nanti masalahnya. Betul. Betul. Nah, terkait dengan kalau universitas yang berbeda, nah di situ problemnya ya. Problemnya begini, baik di tingkat peraturan rektor tidak mengatur ya tentang bagaimana. Cuma kalau memang pelakunya bukan mahasiswa, pelakunya bukan dari universitas, saya pikir memang harusnya dilaporkan langsung ke instansi yang bersangkutan. Problemnya adalah belum tentu di instansi tersebut memiliki peraturan tentang anti kekerasan seksual. Alternatif lain adalah membawanya ke level publik, yaitu melalui aparat penegak hukum. Ya, seperti yang saya bilang tadi, ada kasus seorang mahasiswa magang, dia magang di salah satu universitas, dan di universitas tersebut ternyata ada situasi di mana orang tersebut, ya artinya di universitas tersebut, di institusi tersebut, dan kemudian diproses melalui kepolisian dan diproses jadi hukum pidana. Nah, untuk di peraturan Menteri sendiri kemarin saya komunikasikan dengan Bu Irjen, ini juga menjadi catatan. Tapi bahwa kemudian Bu Irjen bilang kan ada satgas di Irjen, hal seperti itu biasanya kemungkinan besar akan diproses langsung oleh Irjen. Ya, Irjen. Cuma saat ini mungkin karena kalau kasusnya belum banyak, tapi kalau kasusnya sudah banyak, saya ingatkan Irjen, hati-hati loh, ini nanti satgasnya nanti bertumpuk, nanti bingung. Jadi harus sejak sekarang sudah harus ada aturan yang jelas seperti itu. Karena sekarang belum banyak kasus, nanti kasusnya banyak apa nggak pusing kan? Ya, nah bagaimana seharusnya kalau antar universitas ini karena belum. Tapi kalau berdasarkan undang-undang tidak pidana kekerasan seksual, maka itu sudah menjadi kewenangan. Ya, sudah bisa dibawa. Pelecehan seksual non fisik aja sudah menjadi wilayah pidana kok. Nah, artinya pelaporan ke aparat penegak hukum pun sudah dimungkinkan. Matur nuwun Bu Iyi. Ini pertanyaan yang cukup penting Bu, saya sambung ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Bu jika tidak ada bukti atau saksi Bu? Gini, kalau penanganan etik kan berbeda dengan penanganan pidana. Ya. Penanganan etik itu kita lebih menekankan kondisi yang kondusif supaya semua orang mengaku saja secara jujur dan terbuka. Nah, karena memang penanganan etik itu tertutup, dia nggak ada hubungannya dengan kasus pidana ya. Nah, kalau ternyata pelapornya, ini ada banyak kasus, hanya ada beberapa kasus yang terlapornya nggak ngaku. Ya, ada beberapa kasus yang terlapornya nggak ngaku, itu yang terjadi di UGM ya. Tapi kan ada pengakuan korban, ada indikasi, saksinya nggak ada. Yang satu kasus itu akhirnya menggunakan ahli, jadi forensik psikiatri, ya. Dua-duanya dicek Mbak, dan si ahli psikolog ini psikiatri ini, psikiatri forensik ini membuat catatan yang sangat detail dan dia mengevaluasi bahasa tubuh ya, dan kemudian merekomendasikan sebetulnya di antara dua orang ini yang jujur siapa, yang tidak jujur siapa, ketahuan kok Mbak ya. Nah, makanya memang biasanya komite etik itu penekanannya adalah common sense, merekonstruksikan sebuah kasus, melihat bahwa memang ini terjadi, karena itulah orang-orang pintar ini. Orang-orang pintar ini kadang-kadang bermain ya, nggak akan ada yang berani lah lapor orang nggak ada saksinya gitu. Lupa bahwa
sekarang evidence itu bisa dibentuk dengan bisa dicari dengan cara-cara yang lebih canggih. Ya, lupa bahwa ilmu pengetahuan sudah berkembang untuk melihat kecenderungan-kecenderungan orang-orang yang mencoba untuk menghindari dari perbuatan itu dan bisa. Dan pada akhirnya yang tidak jujur itu terbuka, artinya nggak bisa mengelak. Ya, ada beberapa kasus yang kita tangani yang memang terlapornya tidak mengaku. Tapi ketika kita rekonstruksikan, ini malah ketahuan etiknya itu dia bohong, itu kan menjadi problematik lagi ya, bahwa mahasiswanya itu akan memperberat. Jadi mereka yang tidak ngaku dan ternyata kita arahkan itu sebetulnya terjadi, walaupun dia tidak ngaku tetap Mbak bisa diberi sanksi dengan cara-cara yang kita cross eksaminasi dengan cara-cara yang beragam sehingga ada keyakinan dari semua komite etik bahwa memang ini terjadi dan yang bersangkutan malah mendapat sanksi yang lebih berat. Tapi kita juga menemukan ada laporan yang juga tidak benar. Jadi tapi bukan laporan yang tidak benar, laporannya itu sebetulnya itu isu gender tapi tidak masuk kategori kekerasan seksual. Jadi isunya kan ada orang yang di PHP perasaannya PHP ya, dijanji-janjikan, kemudian harapannya berbeda terhadap si laki-laki ini sehingga melakukan hubungan seksual dengan si laki-laki. Dua ini punya harapan berbeda. Yang satu just for fun, ya. Yang satu lagi adalah ada harapan untuk mengikat. Tapi ternyata tidak terjadi nih pengikatan itu, yang laki-laki udah nggak mau lagi, dia hanya just for fun, terus ditinggal aja. Ya. Nah kemudian yang kemudian terjadi adalah melaporkan adanya kekerasan seksual, tapi sebetulnya kami menilai ini bukan kekerasan seksual, tapi ini masalah gender. Jadi isu gender di mana laki-laki itu seringkali ada privilege untuk mengambil manfaat dari pihak lain, sehingga bahkan konsennya itu menjadi diberikan ada soal setuju melakukan hubungan seksual, tapi dengan tujuan yang berbeda. Nah ini kan kita harus hati-hati. Nah, dengan ini kami tidak memberikan sanksi, tapi melakukan usulan untuk treatment kedua-duanya. Yang laki-laki kita usulkan untuk membongkar cara pandangnya, karena perilaku-perilaku ini walaupun konsen, tapi konsen yang berbahaya. Ya, yang tidak boleh seharusnya, walaupun tidak masuk definisi kekerasan seksual. Ya, tapi bahwa ini peristiwa ini adalah peristiwa yang beyond dari, melampaui dari isu kekerasan. Ini adalah perspektif gender yang keliru, yang saat ini yang dampaknya nanti kalau dia lulus ini berbahaya sekali, menggunakan privilege-nya sebagai laki-laki untuk mengeksploitasi orang lain, ya. Sehingga orang ini memang mau tapi dengan harapan yang berbeda. Cuma memang kita temukan ada informasi-informasi yang ditutupi kedua belah pihak. Ya, sehingga memang akhirnya tidak kami sebutkan laporan diterima atau laporan tidak diterima, kami menyebutkan bahwa kasus ini kasus yang melampaui kasus kekerasan seksual, dan kami memberikan rekomendasi kepada dua-duanya di treatment. Dua-duanya harus di counseling, dibantu. Dua-duanya dibantu. Ya, laki-lakinya juga dibantu untuk kesadarannya harus berubah, yang perempuan juga dibantu untuk move on. Ya, bahwa apa yang terjadi tidak menjadi problem lagi, karena kan biasanya kalau perempuan itu yang menjadi problem ketika belum pernah melakukan hubungan seksual, dia baru pengalaman pertama, dan itu kemudian terjadi, dia kehilangan dirinya, merasa bahwa keperawanan dia sudah hilang, dan seolah-olah kemudian hancurlah hidupnya. Nah, ini yang kita dorong untuk di-counseling, bahwa harus move on. Nah, dua-duanya harus dibantu. Nah, karena memang kalau komite etik ini kan tekanannya bukan sanksi pidana toh Mbak, tapi sanksi yang mendidik. Jadi kita harus memastikan penanganannya penanganan yang mendidik. Tapi kalau kasusnya sudah jelas ada kekerasan dan sebagainya, ya, nah itu memang lumayan tuh sanksinya cukup berat. Makasih Bu Iye. Menambahin sedikit Bu.
kalau kemudian tadi banyak kos ya mungkin yang ditimbulkan, itu kemudian nanti siapa ya, pihak mana yang akan menanggung kosnya, dan kemudian apakah ada cara untuk kita itu bisa mengidentifikasi apa kecenderungan pelaku itu dia berpotensi melakukan KS, Bu? Oh iya, itu makanya harus kita, sebetulnya ada namanya bahasanya early warning sign ya, tapi maksudnya gini, tanda-tanda itu kan bisa kita pelajari ya. Dari banyak kasus itu tanda-tanda orang yang akan yang tidak sensitif gender. Kadang-kadang dia bisa jadi tidak melakukan kekerasan seksual, tapi dia adalah insensitif terhadap temannya sendiri, insensitif, dan dia gender blind, sehingga sebetulnya dia menggunakan ketidaktahuan orang, menggunakan harapan orang untuk hal tertentu gitu ya. Nah, saya pikir ini menjadi satu hal yang masalah, dan itu bisa diidentifikasi, tapi memang caranya adalah membongkar cara pandang sih, Mbak. Jadi memang ada training gender ya yang harus diintroduce kepada banyak pihak. Nah, ini bagian dari pengarus utama gender sih. Sebetulnya kita harus sudah kalau di dalam peraturan rektor kita itu kan pencegahan kekerasan seksual harus dengan juga melihat problem gender ini. Jadi pembongkaran perspektif gender ini yang menjadi penting, sehingga kita ketahuan kok, Mbak, kalau kita yang sudah ngerti gender, kita tahu, wah ini anak ini bahaya nih, langsung diingetin sebelum terjadi ya. Itu bisa kita identifikasi sebetulnya. Secara pengetahuan ada caranya. Ya, gitu. Terima kasih Bu Ye. Mungkin pertanyaan terakhir, ya Bu, karena keterbatasan waktu juga, kita sudah hampir pukul 11. Ini ada pertanyaan, mohon informasi apabila mahasiswa diminta oleh dosen pembimbing melakukan tugas yang tidak ada hubungannya dengan skripsi. Ini termasuk suatu poin pelecehan atau tidak? Bagaimana menyikapinya dari sisi mahasiswanya? Jadi saya ingat ya, peraturan rektor nomor 2000 SK rektor nomor 2016. Itu kan bicaranya kan pelecehan. Salah satunya adalah pelecehan seksual. Tapi dia mengatur juga pelecehan, termasuk pelecehan akademis. Nah, nggak bisa itu mahasiswa dikasih tugas yang tidak relevan dengan tulisan atau kajiannya, kecuali memang ada kesepakatan, misalnya mahasiswa itu adalah asistennya dia, sehingga dia membantu dengan cara yang lain ya untuk itu, dan itu pun harus secara sukarela ya. Nah, bukan dalam kerangka skripsinya itu masuk pelecehan, tapi tidak masuk pelecehan seksual, tapi pelecehan akademis, dan itu harusnya masuk pada kode etik, pelanggaran kode etik dosen. Nah, saya ingat peraturan rektornya adalah SK Rektor 2016 tentang pelecehan. Cuma SK Rektor itu untuk pelecehan seksualnya dicabut karena sudah ada peraturan rektornya. Nah, yang perlu kita pastikan lagi adalah apakah selain dari pelecehan seksualnya itu masih bisa digunakan untuk menangani kasus-kasus seperti ini kalau ada. Dan itu ada prosesnya, ada komite, dan ada proses etiknya sendiri. Ibu, saya ini hal yang baru untuk saya, Bu. Jadi ternyata tidak hanya pelecehan seksual, ya, tapi juga ada pelecehan akademis. Iya, ada. Konsepsi itu ada, di kita juga ada. Sekarang ada bullying lagi kan, perundungan. Perundungan ini ada perundungan seksual, ada yang perundungan dalam hal yang lain-lain juga, termasuk dalam oleh dosen, oleh mahasiswa, tapi tidak selalu pada perundungan seksual. Dan juga ada. Jadi memang pelecehan itu masuk dalam konteks yang menjadi perhatian dari kita semua juga. Baik, terima kasih sekali Bu Ye. Saya mohon maaf tadi banyak pertanyaan, dan mohon maaf juga apabila pertanyaannya mungkin tadi ada yang terlewat dari para hadirin yang lain. Mungkin kita cukupkan sesi tanya jawab, Bu Ye. Terima kasih banyak. Mungkin saya kembalikan kepada pewara, Mas Mustafa. Terima kasih banyak.